Oke, selamat datang kembali. Untuk melanjutkan materi di kelas 11, itu adalah materi elastisitas pegas. Yang dibicarakan di sini adalah tentang besar gaya, kemudian energi potensial. Yang pertama itu adalah Fp, ini gaya. Kemudian konstanta, K itu konstanta pegas. Konstanta pegas. Kemudian ada energi potensial dari pegas tersebut. Energi potensial. Ini satuannya joule. Atau ini energi potensial ini sama saja dengan usaha. Salah satu contoh itu adalah elastisitas pegas itu adalah nih, sama kayak per. Nih, per. Ada renggangan, ada rapatan. Nah, merapat. Kalau didorong, nah ini elastisitas ini yang dimaksudkan. Dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kurang lebih yang paling mudah dijumpai adalah shock breaker motor kalian masing-masing. Ada yang shock breaker 1, ada yang shock breakernya 2. Itu cara kerjanya sama dengan elastisitas pegas. Kemudian yang perlu harus kita bahas yang pertama itu adalah modulus. Modulus, kemudian tegangan, dan renggangan. Yang pertama tegangan. Tegangan ini rumusnya adalah F gaya dibagi dengan luas penampang. Luas penampang ini rumusnya menggunakan rumus lingkaran. Berarti luas penampang itu sama dengan diketahui jari-jari maka menggunakan pi r kuadrat. Kalau diketahuinya jari. Kalau yang diketahui itu adalah diameter berarti A. Ini 1/4 pi d kuadrat. Kalau diketahui jari-jari menggunakan rumus di atas, kemudian diketahui diameter menggunakan rumus yang di bawah. Itu untuk mencari luas penampang. Untuk gaya pegas, jika pegas dalam keadaan diam hanya digantung saja atau diberi beban, misal ini pegas ya, ini pegasnya digantung seperti ini digantung, kemudian ini diberi beban, nah diberi beban, maka Fp gaya pegas itu sama dengan hukum Newton, berarti ini sama dengan beban, sama dengan massa dikali gravitasi. Kemudian Fp-nya itu adalah konstanta pegasnya dikalikan dengan perubahan panjang. Delta X ini adalah perubahan panjang. Perubahan panjang. Atau pertambahan panjang gitu. Itu yang pertama, tegangan. Yang kedua, ada renggangan. Renggangan ini rumusnya delta L dibagikan dengan L0. Delta L ini sama dengan delta X, ini sama. Perubahan panjang. Berarti dengan kalau delta L sama perubahan panjang berarti L0-nya ini adalah panjang mula. Panjang mula-mula. Kemudian yang ketiga itu adalah modulus yang. Ini rumusnya adalah E. Lambangnya E, rumusnya itu tegangan dibagikan dengan
Rengganger. Masuk ke rumus dasar rumus dasar elastisitas. Rumus-rumus dasarnya itu adalah gaya pegas yang pertama. Gaya pegas. Gaya pegas ini Fp, seperti tadi awal, konstanta pegasnya dikalikan dengan perubahan panjang. Kemudian energi potensialnya itu adalah setengah dikalikan konstanta pegas delta X pangkat 2 kuadrat, atau sama saja dengan setengah F dikalikan delta X. Kemudian susunan pegas. Sekarang masuk ke susunan pegas. Ada dua jenis, yang pertama paralel dan seri. Jika paralel kurang lebih gambar seperti ini ya. Ada pegas digantung dan diberi beban. Ini W. Nah, digantung secara ini paralel. Maka ini ada konstanta kawat pegas 1, konstanta pegas 2. Maka konstanta pegasnya yang ini ditambahkan K1 ditambahkan dengan K2. Berarti ini apa yang sama? Yang sama adalah delta X. Ini sama. Kalau ditarik, diberi beban, ada bebannya, maka perubahan panjang pegas 1 dan 2 ini akan sama. Sekarang yang seri misal gambarnya pegas 1 kemudian pegas 2 diberi beban W misal. Berarti konstanta pegas ini diperkan jadi 1 per, misal ini K1 K2, 1 per K1 ditambahkan dengan 1 per K2. Ini yang sama apa? Yang sama adalah gaya, ininya sama. Lanjut, yang sekarang adalah misal pegas disimpan di lift, dalam lift, atau benda yang bergerak naik turun. Nah, misal kurang lebih gambar seperti misal ini lift. Misal pegas digantungkan seperti ini, digantungkan pegas dengan beban W misal. Maka jika ini lift diam, ini kita kembali ke hukum Newton ya. Liftnya diam, maka gaya pegasnya ini sama dengan W, karena hanya satu, karena liftnya diam. Sama seperti yang di atas tadi digantung saja. Maka Fp-nya sama dengan W. Misal lift turun, berarti percepatannya turun ya. Lift turun. Bergerak turun misal. Berarti A-nya ke bawah ya. A-nya ke bawah, berarti A ke bawah. Percepatannya ke bawah. Maka kembali ke rumus Newton, sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Maka jumlah gaya yang bekerja karena dia searah, yang searah dengan gaya itu adalah W, maka W yang positif karena W yang searah. Berarti W dikurangkan dengan Fp itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Jika sekarang liftnya naik ke atas, percepatannya ke atas ya, ke atas misalnya, lift naik. Maka yang positif apa? Berarti yang positif Fp, berarti Fp kurang W sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini rumusnya. Oke, untuk konversi tambahan,
Untuk konversi itu ada 1 Newton yang biasa digunakan dalam ini ya, 1 Newton itu adalah 10 pangkat 5 din. Kemudian 1 Joule itu sama dengan 10 pangkat 7 Earth. Kalau ini dalam satuan meter, ini dalam satuan sentimeter. Oke, contoh soal. Sepotong kawat yang panjangnya 0,5 meter dan luas penampang 0,2 cm persegi. Jika digantungi beban 8 kali 10 pangkat 6 din, akan bertambah panjang 4 cm pada kawat tersebut. Tentukan yang A itu adalah tegangan, B renggangan, dan C modulus yang. Oke, jawab. Berarti diketahui yang pertama itu adalah L0-nya. L0-nya itu adalah berapa? Kawat yang panjangnya 0,5, berarti mula-mula 0,5 meter. Kemudian ada A, luas penampangnya 0,2 cm persegi. Ini dirubah dulu menjadi meter, maka hasilnya 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Kemudian beban, berarti beban W 8 kali 10 pangkat 6 din. Ini dirubah ke Newton seperti tadi. Berarti ini 10 pangkat 6 dirubah menjadi, hasilnya ini adalah 80 Newton. Dan perubahan L, delta L-nya itu adalah 4 cm. 4 cm ini dirubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya A, tegangan. Berarti rumus tegangan itu adalah F gaya dibagikan dengan luas penampang. A-nya adalah 80 Newton, tinggal dibagikan saja dengan luas penampangnya 2 kali 10 negatif 5 meter. Ini hasilnya 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ini satuan dari tegangan. Sekarang yang B. Yang B, renggangan. Rumusnya itu adalah delta L dibagikan dengan L awal, L mula-mula. Delta L ini adalah delta L 4 kali 10 negatif 2 meter dibagikan dengan 0,5 sama dengan 8 kali 10 negatif 2. Kalau renggangan dia tidak ada satuannya. Satuannya tidak ada. Dan yang C, modulus yang. Ini rumusnya tegangan dibagikan dengan renggangan. Tinggal dimasukkan angkanya 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Oke, sekarang yang C, modulus yang. Rumusnya itu adalah tegangan dibagikan dengan renggangan. Maka tinggal dimasukkan saja angkanya. Tegangannya berapa? Itu adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dibagikan dengan renggangannya
8 kali 10 negatif 12, negatif 2. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 7 Newton meter persegi. Oke, untuk tugas silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin dengan cara yang seperti yang sudah saya jelaskan. Sepotong kawat baja yang diameternya 2 mm dengan panjang pi meter memiliki modulus yang sebesar 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter persegi. Jika kawat ditarik dengan gaya 1000 Newton, tentukan pertambahan panjang yang tadi. Silakan kerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Sekian untuk materi yang ini, nanti Bapak akan siapkan kembali materi yang selanjutnya. Terima kasih.